Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Gilang Ardela Mubarak MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Kutub. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya dan kita umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Sandy Permana dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas D NIM 2212100120 yang insya Allah akan membuat video tentang ad-darsu yang kedua, ad-darsu tsani, hadis keempat tentang keutamaan menuntut ilmu. Ulawiyatul thalabil ilmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darani amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim wa sahil 'alaika turqlaq. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani hukma wa imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati ikhwana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim an Ulqamah an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhum. Diriwayatkan dari Ibrahim an Ulqamah dari Ulqamah an Abdullah bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridai mereka. Qala, Ibrahim berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah ta'ala alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umrid dunya sab'ata alafi sanatin siyamu nahariha wa qiyamu layaliha maqbulan ghairu mardudin. Man ta'allama, barang siapa yang belajar baban satu bab minal ilmi dari ilmu, yantafi'u bihi yang ia ambil manfaatnya, fi akhiratihi untuk akhiratnya, wa dunyahu dan dunianya, a'tahu Allahu khairan lahu, maka Allah akan memberikannya kebaikan min umuri dunya sab'ata alafi sanatin, dari 7.000 tahun umur dunia. Siyamu nahariha, termasuk ibadah ketika siang hari di 7.000 tahun itu, salah satunya puasa. Wa qiyamu layaliha, dan beribadah di malam hari di 7.000 tahun itu. Maqbulan, dengan diterima, ghairu mardudin, tanpa ditolak. An Ibrahim an Ulqamah an Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibrahim an Ulqamah dari Ulqamah an Abdullah dari Abdullah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Qala, Ibrahim berkata, qala Rasulullah ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiraatul Qur'ani a'malul mukaffina wassalatu a'malul a'ajizi wassawmu a'malul fuqara'i wattasbihu a'malul nisa'i wassadaqatu a'malul askhiyai wattafakkuru a'malul du'afa'i. Ala adullukum ala a'malul abtali. Qila ya Rasulullah wa ma a'malul abtali? Qala talabul ilmi fa innahu nurul mu'mini fid dunya wal akhirati. Qiraatul Qur'ani, membaca Quran, a'malul mukaffina adalah perbuatan-perbuatan orang yang tercukupi. Wassalatu, dan solat adalah a'malul a'ajizi, perbuatan amal-amal orang yang tidak mampu. Wassawmu, dan puasa adalah a'malul fuqara'i, amal-amal orang-orang fakir. Wattasbihu a'malun nisa'i, dan tasbih adalah a'malun nisa'i, amal-amal para wanita. Wassadaqatu, dan sedekah adalah a'malul askhiyai, amal-amal orang-orang yang dermawan. Wa tafakkuru, dan tafakkur adalah a'malud du'afai, amal-amal orang-orang yang lemah.
Ala, apakah tidak? Adullukum, aku akan menunjukkannya kepada kalian ala akmalil abdoli, atas amal-amal para pahlawan. Qila, diucapkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma amalul abdoli, apa itu amal para pahlawan? Qala, Rasulullah menjawab, talabul ilmi. Amal para pahlawan adalah menuntut ilmu. Fa innahu, maka sesungguhnya menuntut ilmu, nurul mu'mini, adalah cahayanya orang-orang mukmin fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Wa qala, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana madinatul ilmi, aku adalah kota ilmu, wa aliyun, dan Ali babuha, adalah pintu ilmu. Falamma sami'al khawariju hadzal haditha hasadu aliyan wajtama'a asyaratun nafarin min kibarihim qalu inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan wa nara kaifa yajibu lana falau ajaba kulla wahidin minna jawaban afar na'lamu annahu alimun kama qala an-nabiy alaihi salam. Falamma, maka ketika sami'al khawariju, para khawarij mendengar hadzal haditha, hadis ini, hasadu, maka mereka iri, alian, terhadap Ali, wajitama asyaratu nafarin, dan mereka mengumpulkan 10 orang hebat, min kibarihim, dari petinggi-petinggi mereka. Qalu, mereka mengatakan, inna nas'alu minhu, inna, sesungguhnya kita, nas'alu minhu, akan bertanya kepadanya, kepada Ali, minhu, kepada Ali, mas'alatan wahidatan, tentang satu masalah. Wa naro, dan kita akan melihat, kaifa yajibu lana, bagaimana dia menjawabnya, lana, untuk kita. Falau ajaba, maka jika dia menjawab kulla wahidin minna, setiap satu dari kita, jawaban akhara, dengan jawaban yang berbeda, na'lamu annahu alimun, maka kita tahu bahwa annahu, sesungguhnya Sayyidina Ali, alimun, orang yang pintar. Kama qala Nabi alaihi salam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a wahidun minhum, dan datanglah wahidun minhum, salah satu dari mereka. Wa qala, dan si Ahad bertanya, orang yang pertama, ya Aliyu, wahai Ali, al-ilmu afdalu amil mal, mana yang lebih utama, ilmu ataukah mal? Fa'ajaba Aliyu, fa'ajaba Aliyun, maka Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu afdalu minal mali, ilmu lebih utama daripada mal. Faqala, maka orang yang pertama bertanya kembali, bi'ai dalilin, dengan bukti apa? Qala, Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu mirathul anbiya'i wal malu mirathu Qaruna wa Shaddadu wa Fir'aunu wa ghairuhum. Al-ilmu, ilmu adalah mirathul anbiya, warisan para nabi. Wal malu mirathu Qaruna, adapun mal, adapun harta adalah warisan Qarun, raja Qarun, wa Shaddadu, dan raja Shaddad, wa Fir'aun, dan raja Fir'aun, wa ghairuhum, dan raja-raja lainnya, seperti ketiga raja itu. Fadhahaba bihadzal jawabi, maka orang pertama itu pergi dengan jawaban ini, jawaban yang telah diberikan Sayyidina Ali. Faja'al akhara, maka datanglah orang yang lain, orang yang kedua. Fasa'ala kama sa'alal awalu, maka dia bertanya kama sa'alal awalu, sebagaimana pertanyaan orang yang pertama tadi. Fa'ajaba Aliyu, maka Sayyidina Ali menjawab radhiyallahu an. Wa qala, dan Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu afdalu minal mali, ilmu lebih utama daripada mal, daripada harta. Faqala, maka orang kedua itu mengatakan, bi'ai dalilin, dengan bukti apa? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu yufrisuka wal malu tufrisuhu, ilmu yufrisuka, akan menjaga kamu, wal malu tufrisuhu, sedangkan harta dijaga oleh kamu. Artinya, kalau kita punya ilmu, kita akan dijaga oleh ilmu. Sedangkan ketika kita punya harta, kita akan menjaga harta. Bukan kita yang akan dijaga, tapi kita yang akan menjaga. Seperti itu. Fadhahaba bihadzal jawabi, maka orang yang kedua berangkat dengan jawaban ini. Waja'a wahidun minhum, dan datanglah salah satu dari mereka, orang yang ketiga. Wasa'ala kama sa'al awal wathani, dan dia bertanya sebagaimana pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua. Fa'ajaba Aliyu radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali menjawab radhiyallahu an. Wa qala, Sayyidina Ali mengatakan, al ilmu afdalu minal mali, ilmu lebih utama daripada mal. Faqala, maka orang yang ketiga itu mengatakan, bi'ai dalilin, dengan bukti apa? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, li sahibil mali aduwwun katsirun wa li sahibil ilmi sadiqun katsirun. Li sahibil mali,
untuk orang-orang yang mempunyai harta, aduwwun katsirun, pasti memiliki musuh yang banyak. Walisahibil ilmi, dan untuk orang-orang yang memiliki ilmu, shadiqun katsirun, pasti akan memiliki teman yang banyak. Fadhahaba bihadzal jawabi, maka berangkatlah orang yang ketiga dengan jawaban ini. Wajah aforo, dan datanglah orang yang lain, orang yang keempat. Faqala, maka orang yang keempat itu bertanya kepada Sayyidina Ali, al ilmu afdalu amil mal, ilmu apakah lebih utama atau mal? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdal, ilmu lebih utama. Faqala, maka orang yang keempat ini bertanya kembali, bi'ai dalilin, dengan bukti apa? Qala, maka Sayyidina Ali menjawab, idza sarafta minal mali fa innahu yatqusu wa idza sarafta minal ilm yazidu. Idza sarafta, apabila kamu membelanjakan minal mali dari harta, fa innahu, maka sesungguhnya mal itu, harta itu yatqusu, akan berkurang. Wa idza sarafta minal ilmi yazidu. Wa idza sarafta, dan apabila kamu, bukan membelanjakan di sini artinya mengajarkan. Wa idza sarafta, dan apabila kamu mengajarkan minal ilmi dari ilmu, yazidu, maka akan bertambah. Fadhahaba bihadzal jawabi, maka orang yang keempat ini pergi dengan jawaban ini. Wa hadara afara, maka hadirlah orang yang kelima. Fasa'ala kama sa'alu, dan bertanya sebagaimana pertanyaan orang yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Faqala, maka orang yang kelima ini bertanya kepada Sayyidina Ali, al ilmu afdalu amil malu, ilmu lebih utama atau mal? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mali, ilmu lebih utama daripada mal. Faqala, maka orang yang kelima ini mengatakan, bi'ai dalilin, dengan bukti apa? Qala, maka Sayyidina Ali menjawab, sahibul mali yud'a bi ismil bukhli wal laumi, wa sahibul ilmi yud'a bi ismil idhami wal kirami. Sahibul mali, orang yang memiliki harta, yud'a, akan dipanggil bi ismil bukhli, dengan sebutan orang yang pelit, wal laumi, tegasnya pelit. Artinya di sini adalah ai tafsir. Laun sama saja dengan bukhl. Wa sahibul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu, yud'a, akan dipanggil bi ismil idhami wal kirami, dengan nama yang agung, wal kirami, dan mulia. Fadhahaba bihadzal jawabi, maka berangkat orang yang kelima ini dengan jawaban yang ini. Wa hadara akhara, dan hadirlah orang yang keenam. Wa sa'ala an dzalika, dan bertanya seperti yang ditanyakan orang-orang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mali, ilmu lebih utama daripada mal. Faqala, maka orang yang keenam ini bertanya, bi'ai dalilin, dengan bukti apa? Qala, maka Sayyidina Ali menjawab, al ilmu yufadu minas sariqi wal ilmu la yufadu minas sariqi. Al malu, harta, yufadu, akan dijaga minas sariqi, dari pencuri, wal ilmu la yufadu minas sariqi, ilmu tidak akan dijaga minas sariqi, dari pencuri. Artinya ketika kita memiliki harta, pasti ada potensi dari kita yang akan menjaga harta, ada usaha kita untuk menjaga harta dari pencuri. Sedangkan ilmu itu tidak ada kasam dari kita untuk menjaga ilmu, karena hakikatnya ilmu itu bukan barang, tapi ada di dalam hati, jadi tidak perlu dijaga dari pencuri. Fadhahaba bihadzal jawabi, maka berangkatlah orang yang keenam ini bihadzal jawabi, dari jawaban ini. Wa hadara akhara, dan datanglah orang yang ketujuh. Wa sa'ala anhu, dan bertanya kepada Ali. Faqala, maka orang yang ketujuh ini mengatakan, bi'ai dalilin, dengan bukti apa? Qala, sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamati wa sahibul ilmi yushfa'u yaumal qiyamati. Sahibul mali, orang yang memiliki harta, yuhasabu yaumal qiyamati, akan dihisab di hari kiamat. Wa sahibul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu, yushfa'u, akan disyafaati yaumal qiyamati, di hari kiamat. Fadhahaba bihadzal jawabi, maka berangkatlah orang yang ketujuh ini dengan jawaban yang telah disebutkan tadi. Waja'a akhara, dan datanglah orang yang kedelapan. Wa qala, dan orang yang kedelapan itu bertanya kepada Sayyidina Ali, al ilmu afdalu amil malu, ilmu lebih utama apakah mal, apakah harta? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mali, ilmu lebih utama daripada mal. Faqala, maka orang yang kedelapan ini mengatakan, bi'ai dalilin, dengan bukti apa? Qala, maka Sayyidina Ali menjawab, al malu yandarisu bitulil mukthi wa mururiz zamani, wal ilmu la yandarisu wa la yabla. Al malu yandarisu, adapun harta, yandarisu bitulil mukthi, akan habis termakan oleh waktu, wa mururiz zaman, dan termakan oleh zaman. Wal ilmu la yandarisu wa la yabla, wal ilmu, dan adapun ilmu, la yandarisu, tidak akan habis termakan oleh waktu dan zaman, wa la yabla. Fadhahaba bihadzal jawabi, maka berangkatlah orang kedelapan ini dengan jawaban ini. Wa hadara akhara, dan datanglah
orang yang kesembilan hadir. Wa hadara akharu, dan hadirlah orang yang kesembilan, wa sa'ala, dan bertanya. Faqala al-ilmu afdalu amil man. Bertanya, al-ilmu afdalu amil man? Ilmu lebih utama amil man atau amal? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu afdalu, ilmu lebih utama. Faqala, maka orang yang kesembilan ini bertanya lagi, bi'ai dalilin, dengan bukti apa? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu yuksi al-qalba wal ilmu yunawwirul qalba. Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu yuksil qalba. Al-malu, maksudnya al-malu yuksil qalba, mal, harta, yuksi, akan mengeraskan qalba, hati. Wal ilmu, adapun ilmu, yunawwiru, akan menerangkan al-qalba, hati. Padahal bihadzal jawabi, maka berangkatlah orang kesembilan dengan jawaban ini. Wa hadara akhara, dan hadirlah orang yang terakhir, orang yang ke-10. Wa sa'ala an dzalika, dan bertanya sebagaimana pertanyaan orang yang ke-9 dan yang lainnya. Faqala al-ilmu afdalu amil malu. Faqala, maka orang yang 10 ini bertanya, ilmu lebih utama amil malu, apakah mal? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu afdalu minal mali, ilmu lebih utama daripada mal. Bi'ai dalilin. Faqala, maka orang yang ke-10 ini bertanya lagi, bi'ai dalilin, dengan bukti apa? Qala, maka Sayyidina Ali menjawab, sahibul mali yud'a ar-rububiyata bisababil mali, wa yud'a sahibul ilmi al-ubudiyata. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, sahibul mali, orang yang memiliki harta, yud'a, akan cenderung menyebut dirinya ar-rububiyata, sebagai Tuhan, bisababil mali, karena sebab hartanya. Wa yud'a sahibul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu cenderung akan menyebut dirinya sebagai al-ubudiyata, sebagai hamba. Artinya, ketika kita memiliki harta banyak, pasti dalam diri kita akan ada rasa Tuhan. Kenapa di sini disebut rububiyah? Karena Tuhan itu sifatnya memiliki segala apapun. Nah, jadi ketika seseorang sudah memiliki segala apapun, salah satunya harta, maka di hati dia ada rasa seperti Tuhan. Nah, berbeda halnya ketika orang-orang memiliki ilmu, pasti dia akan selalu menghamba, merendah dan merendah. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan pernyataannya, falau sa'aluni, maka jika sa'aluni, kalian bertanya kepadaku, an hadza, tentang masalah ini, la ajabtu jawaban akhara ma dumtu hayyan. La ajabtu, maka aku akan menjawabnya jawaban akhara, dengan jawaban yang berbeda, ma dumtu hayyan, selagi aku masih hidup. Waja'a, maka orang 10 itu datang kepada Sayyidina Ali, wa aslimu, dan mereka masuk Islam, kulluhum, semuanya. Itu terkait penjelasan teks tentang keutamaan ilmu. Ulawiyatul talabil, yang dars yang kedua. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah jumlah yang berada di teks kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebelum kedua jumlah itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu jumlah secara umum. Kalau di dalam kitab Qawaidul I'rab disebutkan bahwa jumlah itu adalah sebuah kalimat yang memang memiliki maksud tertentu dan berkaidah tertentu. Bisa terdiri dari fi'il dan fa'il, dan bisa terdiri dari mubtada dan khobar. Fi'il dan fa'il, kaqoma zaidin, mubtada dan khobar, katilmidul mujtahidu. Nah, jumlah terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Adapun jumlah ismiyah adalah al-jumlatul ismiyah jumlatun al-jumlatu hiya tabda'u bi ismin, adalah jumlah yang diawali oleh isim. Allati tabda'u bi ismin, jumlah yang diawali oleh isim. Nah, kalau di dalam kitab Qawaidul I'rab disebutkan bahwa di jumlah ismiyah ini sebetulnya terbagi lagi. Ada jumlah ismiyah yang kubro, sama halnya dengan jumlah fi'liyah. Ada kubro dan sugro. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara umum saja untuk pengetahuan bersama. Definisinya tadi sudah, al-jumlatu allati tabda'u bi ismin, jumlah yang diawali oleh kalimat isim. Nah, di dalam jumlah ismiyah memiliki beberapa pola. Pola yang pertama adalah polanya terdiri dari isim dan isim. Nah, kedua isim ini disebut sebagai mubtada dan khobar. Artinya di dalam jumlah ismiyah ini ada mubtada dan ada khobar, terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada itu adalah sebuah objek yang ingin dijelaskan. Nah, adapun khobar adalah salah satu pernyataan kalimat
untuk menjelaskan mubtada. Jadi mubtada dan khobar itu saling berkaitan. Contoh misalkan qala Zaidun. Mohon maaf, contohnya misalkan Zaidun qaimun. Zaid telah berdiri. Nah, itu salah satu contoh mubtada dan khobar. Zaidun adalah isim sebagai mubtada, qaimun adalah sebagai khobar. Nah, kemudian di dalam jumlah ismiyah itu memiliki kaidah-kaidah tertentu. Kurang lebih memiliki 4 kaidah. Kaidah yang pertama adalah mubtada dan khobar itu harus dalam keadaan rofa. Setelah kita ketahui bahwa dalam kaidah rofa itu sangat banyak sekali, tergantung tingkahnya. Ketika mufrad, ketika jamak mudzakkar salim, ketika posisi jamak muannas salim, ketika jamak taksir, ketika asmaul khamsah, ketika muannas, pasti mempunyai keadaan rofa yang berbeda-beda. Ketika mufrad misalkan keadaan rofanya adalah dhammah. Kemudian ketika muannas, tingkah rofanya adalah alif. Ketika jamak mudzakkar salim, tingkah rofanya adalah waw. Ketika jamak muannas salim, tingkah rofanya adalah dhammah. Ketika jamak taksir, tingkah rofanya adalah dhammah. Dan ketika isim yang 5, asmaul khamsah, itu tingkah rofanya adalah waw. Jadi intinya penggunaan mubtada dan khobar harus dalam keadaan rofa, mau itu bentuknya mufrad, muannas, mudzakkar, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, ataupun dalam bentuk asmaul khamsah. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua adalah mubtada harus ma'rifat. Mubtada harus ma'rifat. Nah, isim yang bisa disebut ma'rifat itu adalah kurang lebih ada 6. Ada isim dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim alam, kemudian ada isim isyarah dan idhofah. Nah, itu ke-6 isim yang disebut sebagai ma'rifat. Nah, syaratnya mubtada yang digunakan di dalam jumlah ismiyah itu gunakanlah yang ma'rifat. Mau mubtadanya berbentuk mau berbentuk isim isyarah, mau berbentuk isim alam, mau berbentuk isim mausul dan lain sebagainya. Yang terpenting mubtadanya harus ma'rifat. Nah, adapun khobarnya itu sama jenisnya. Ini kaidah yang ketiga. Khobar yang digunakan itu adalah nakirah. Contoh misalkan hadza kitabun. Hadza adalah mubtadanya berbentuk isim isyarah, sudah ma'rifat, dan kitabun adalah khobarnya, masih berbentuk nakirah. Tapi kitabun di sini sebagai khobar sebetulnya bentuknya nakirah, tapi dengan hadirnya hadza sebagai mubtada isim isyarah, itu maka kitabun yang tadinya nakirah akan menjadi ma'rifat. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga adalah mubtada dan khobar harus sama jenisnya. Jadi artinya di sini mubtada, ketika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Ketika khobar mubtadanya adalah muannas, maka khobarnya harus muannas. Semuanya harus sama jenisnya. Contoh misalkan mudzakkar, mubtada dan khobarnya adalah mudzakkar. Zaidun qaimun. Zaid telah berdiri, sama-sama mudzakkar. Kemudian muannas, Zainabu qaimatun. Zainab telah berdiri, sama-sama muannas. Zainabu adalah muannas karena menunjukkan kepada wanita. Qaimatun adalah muannas karena menyesuaikan khobarnya. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat adalah mubtada dan khobar harus sama bilangannya. Apabila mubtada adalah bentuk mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Apabila mubtadanya berbentuk muannas, maka khobarnya harus muannas. Apabila mubtadanya berbentuk jamak, maka khobarnya harus jamak. Contoh misalkan mubtada yang mufrad dan khobar mufrad. At-talibu muslimun, sama-sama mufrad. Kemudian muannasnya at-talibani muslimani, sama-sama muannas, sama-sama musanna, menunjukkan kepada dua. Kemudian at-talibuna muslimuna, sama-sama jamak mudzakkar salim. Nah, itu. Jadi antara mubtada dan khobar harus sama jenisnya. Nah, itu di antara kaidah-kaidah tentang jumlah ismiyah. Nah, kemudian saya akan mengambil contoh penerapan mengidentifikasi jumlah-jumlah ismiyah yang ada pada teks Ulawiyatu Thalabil Ilmi.
Yang saya temukan itu ada di paragraf kedua, yaitu di wasaumu a'malul fuqara'i, wa tasbihu a'malun nisa'i, was sadaqatu a'malul askhiyai, wa tafakkuru a'malud du'afa'i. Itu adalah semuanya jumlah ismiyah. Pertama kita identifikasi yang wasaumu a'malul fuqara'i. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Pertama, wasaumu di situ sebagai mubtada. Sudah memenuhi syarat mubtada karena di situ satu dia ma'rifat, kemudian antara mubtada dan khobar bentuknya sama, jenisnya sama, bilangannya sama. Wasaumu adalah isim, nama. Nah, mubtadanya adalah wasaumu, khobarnya adalah a'malul fuqara'i. Di sini khobarnya adalah berbentuk idhofah, terbentuk dari mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian di teks selanjutnya ada wa tasbihu a'malun nisa'i. Tasbih adalah perbuatan amalan para wanita. Mubtada di sini mubtadanya adalah wa tasbihu. Disebut mubtada karena pertama termasukkan alif lam dan merupakan antara mubtada dan khobar itu sama-sama jenisnya dan sama bilangan. Khobarnya adalah a'malun nisa'i, itu khobarnya. Masih berupa idhofah, terbentuk dari mudhof dan mudhof ilaih. Contoh yang lain adalah ketika sama terusannya a'malul askhiyai was shadaqatu a'malul askhiyai. Shadaqah adalah a'malul askhiyai, amal-amal orang-orang yang dermawan. Nah, was shadaqah di sini adalah sebagai mubtada karena pertama terdiri dari alif lam. A'malul askhiyai ini sebagai khobar idhofah, terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lain di paragraf ketiga ada di qalu inna nas'alu. Inna nas'alu. Inna di situ adalah sebagai mubtada. Mubtadanya ada berupa isim dhamir, dhamir inna, dhamir nahnu. Kemudian nas'alu di situ adalah sebagai khobar. Nah, di situ bisa disebut sebagai jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Di sini bentuknya sama. Inna adalah dhamir nahnu, nas'alu juga fi'il mudhari, bentuknya juga dhamir nahnu. Jadi semuanya sama. Itu bisa disebut sebagai jumlah ismiyah. Kemudian tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah al-jumlatu allati tabda'u bi fi'lin. Jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Nah, di dalam jumlah fi'liyah juga ternyata memiliki pola. Polanya terbagi dua. Ada fi'il yang lazim dan fi'il yang muta'ad. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il susunan pola jumlah fi'liyah yang memang tidak memerlukan maf'ul bih. Hanya fi'il dan fa'il saja. Tidak ada hadirnya maf'ul bih. Karena tidak hadirnya maf'ul bih itu sudah bisa dipahami satu kalimat itu. Nah, di dalam fi'il lazim itu fi'il fa'il contohnya adalah jalan sa Zaidun. Zaid telah duduk. Apakah perlu maf'ul? Tidak. Karena jalan sa Zaidun saja, fi'il fa'ilnya saja sudah bisa difahami bahwa Zaid sedang duduk. Nah, adapun yang kedua, fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi adalah pola susunan jumlah fi'liyah yang memang membutuhkan maf'ul bih. Tadi dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, tanpa adanya kehadiran maf'ul bih, kalimat itu belum bisa difahami. Contoh misalkan yaqra'u Zaidun al-Qur'an. Zaid sedang membaca Al-Qur'an. Ketika misalkan kalimatnya yaqra'u Zaidun saja, tidak ada maf'ul bih. Zaid sedang membaca. Membaca apa? Nah, maka perlu di sini maf'ul bih. Maf'ul bih di sini adalah Al-Qur'an. Yaqra'u Zaidun al-Qur'an. Zaid telah sedang membaca Quran. Nah, kalimat itu bisa disebut sebagai jumlah fi'liyah. Nah, di dalam jumlah fi'liyah juga memiliki kaidah-kaidah. Kaidah yang pertama adalah fi'il dan fa'il harus satu jenis. Sebagaimana yang tadi di jumlah ismiyah sama-sama harus sama jenisnya. Misalkan ketika jumlah ismiyah adalah contohnya Zaidun muslimun. Nah, itu terbentuk dari isim. Nah, kalau dalam jumlah fi'liyah terbentuk dari fi'il. Dhahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Dhahaba fi'il, Zaidun adalah fa'ilnya. Itu sama-sama mufrad. Itu contoh mufrad. Dhahaba Zaidun. Ada contohnya kemudian dhahabat Zainabu. Zainab
telah pergi. Nah, itu adalah contoh muannas. Nah, itu. Jadi, intinya fi'il dan fa'il harus satu jenis. Kaidah yang kedua adalah fi'il harus mufrad. Catatannya, fi'il harus mufrad. Misalkan, dhahaba at-talibu. Dhahaba fi'il, at-talibu adalah fa'il. Dhahaba di situ bentuknya mufrad. Nah, walaupun fi'ilnya mufrad, fa'ilnya tidak mufrad juga tidak apa-apa. Fi'il dan fa'il artinya beda. Fi'il ma mufrad, fa'il ma musanna atau jama' misalkan. Itu tidak apa-apa. Contoh misalkan dhahaba at-talibu, dhahaba at-talibani, dhahaba tullab. Dhahaba at-talibu mungkin sama-sama mufrad. Dhahaba at-talibani, dhahabanya mufrad, at-talibani berbentuk musanna. Kemudian dhahaba at-talibuna, dhahaba berbentuk mufrad, at-tullabu berbentuk jama' taksir. Nah, jadi fi'il catatannya satu saja, fi'il itu harus mufrad. Adapun fa'il itu tidak apa walaupun tidak mufrad. Nah, kemudian yang ketiga adalah fi'il harus dalam keadaan rafa, sebagaimana kaidah ismiyah tadi, jumlah ismiyah, bahwasanya ketika mufrad, ketika muannas, ketika jama' mudzakkar salim, ketika jama' muannas salim, ketika jama' taksir, ketika asmaul khamsah itu memiliki tingkah rafa yang berbeda-beda. Jadi tinggal disesuaikan saja fa'ilnya. Terpenting fa'ilnya harus dalam keadaan rafa. Kalau mufrad, keadaan rafanya adalah dhammah. Kalau muannas, keadaan rafanya ada alif. Kalau jama' mudzakkar salim, tingkah rafanya adalah waw. Jama' muannas salim, tingkah rafanya adalah dhammah. Asmaul khamsah, jama' asmaul khamsah, tingkah rafanya adalah dhammah. Kemudian jama' taksir, tingkah rafanya adalah dhammah. Mohon maaf, asmaul khamsah tingkahnya adalah waw. Nah, itu salah satu kaidah dari jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, sekarang contoh-contoh jumlah fi'liyah di dalam kalimat ini, di dalam teks ulawaitu talabil ilmi ini. Pertama, di kalimat waqalan nabiyyu, paragraf ketiga. Di situ ada waqalan nabiyyu, itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Qalan nabiyyu itu bisa disebut sebagai jumlah fi'liyah. Kenapa bisa disebut jumlah fi'liyah? Karena pertama, antara fi'il dan fa'il itu sama-sama jenisnya sama. Bukan qalat an-nabiyyu, tapi qalan nabiyyu. Kemudian sama-sama jenisnya, kemudian fi'ilnya adalah mufrad dan fa'ilnya juga berbentuk mufrad dalam keadaan rafa, artinya khobar. Jadi waqalan nabiyyu bisa disebut sebagai jumlah fi'liyah. Nah, kemudian contoh yang lain, falamma sami al-khawariju hadzal haditsa. Sami al-khawariju hadzal haditsa itu bisa disebut sebagai jumlah fi'liyah. Nah, sami'a di situ sebagai fi'il, fi'ilnya fi'il madhi. Al-khawariju itu sebagai fi'il sebagai fa'ilnya, dan hadzal haditsa di sini sebetulnya sebagai maf'ulnya. Nah, di dalam jumlah fi'liyah yang sami al-khawariju hadzal haditsa ini termasuk fi'ilnya fi'il muta'addi yang memang membutuhkan maf'ul. Nah, tadi contoh yang di atas yang qala nabiyyu itu bukan fi'il muta'addi tapi fi'il lazim, karena tidak kehadirannya maf'ul itu masih bisa difahami. Nah, adapun sami al-khawariju hadzal haditsa itu termasuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il muta'addi. Sami'a sebagai fi'il, al-khawarij sebagai fa'il, hadzal haditsa sebagai maf'ul. Ini bisa dikatakan jumlah fi'liyah karena yang pertama, sami'a berbentuk mufrad, al-khawariju adalah tingkahnya tingkah rafa. Di sini al-khawariju berbentuk sebagai jamak taksir. Tadi sudah disebutkan bahwa jamak taksir tingkah rafanya adalah dhammah. Kemudian contoh yang lain adalah ketika Sayyidina Ali menjawab fa'ajaba Aliyu. Ajaba Aliyu itu bisa disebut sebagai jumlah fi'liyah. Ajaba sebagai fi'il, Aliyu sebagai fa'il. Ajaba karena fi'ilnya fi'il madhi. Nah, kemudian ini bisa disebut disebut jumlah fi'liyah karena pertama ajaba sebagai mufrad, Aliyu itu adalah dalam keadaan rafa karena khobar. Tadi kaidah-kaidah yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian ada di contoh di bawahnya waja'a wahidun. Waja'a wahidun itu juga termasuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah waja'a sebagai fi'il dan wahidun sebagai fa'il. Dan di kalimat waja'a wahidun ini sudah termasuk, sudah bisa dikatakan jumlah fi'liyah karena sesuai dengan kaidah-kaidah yang setelah saya sebutkan tadi. Nah, mungkin itu pembahasan dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah di kalimat
di teks Ulawiyatul Thalabil Ilmi. Kemudian saya akan menyimpulkan pembelajaran motivasi yang bisa diambil dari cerita kisah di teks ini. Yang pertama adalah bahwa dikatakan Ki Musannif membahas di dalam kitab ini bukan hanya tentang ganjaran-ganjaran ilmu, tapi Ki Musannif juga membahas tentang balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, bahkan orang yang sudah memiliki ilmu dan orang yang sedang menuntut ilmu. Ilmu adalah perbuatan para pahlawan. Artinya menuntut ilmu adalah perbuatan para pahlawan. Ini adalah saking spesialnya ilmu. Kemudian menyebutkan, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa saking spesialnya ilmu, orang-orang yang penuntut ilmu itu adalah disebut pahlawan. Karena kita ketahui bahwa di dalam zakat itu ada mustahik zakat yang 8, itu ada fisabilillah. Nah, dulu fisabilillah itu oleh ulama-ulama mujtahid itu ditafsirkan sebagai orang yang sedang berperang. Orang yang sedang berperang. Nah, tapi kemudian karena di zaman sekarang tidak ada zaman perang, maka sabilillah di situ sekarang adalah untuk para orang yang menuntut ilmu. Karena hakikatnya mereka ada pahlawan pemberantas kebodohan. Nah, maka mustahik zakat kita bisa memberikan zakat fitrah atau zakat mal kepada para orang yang sedang menuntut ilmu, kepada para santri dan para kiai. Nah, itulah salah satu bentuk kenapa para penuntut ilmu disebut sebagai pahlawan. Sampai-sampai mujtahid saja sudah memufakati bahwa di sabilillah itu sekarang bukan orang yang berperang lagi, tapi orang-orang penuntut ilmu. Karena hakikatnya mereka adalah pahlawan, pemberantas kebodohan. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa ilmu, orang yang mempelajari satu ilmu, satu bab di dalam ilmu akan mendapatkan ganjaran 7.000 pahala dunia, 7.000 tahun dunia. Yang dimana kita berpikir 7.000 tahun itu adalah mencakup kita sedang beribadah kepada Allah di malam harinya dan di siang harinya. Itu baru satu bab ilmu, apalagi berbab-bab. Bahkan dikatakan bahwa di dalam kitab Ta'lim Ta'alim dikatakan bahwa 2 langkah orang yang akan menuntut ilmu sebelum 2 langkah menuju majlis, menuju tempat ilmu, itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu kepesangan ilmu. Dan di cerita ini ada satu kisah tentang Sayyidina Ali, bahwa ketika itu Sayyidina Ali diuji kemampuannya oleh Khawarij, karena Khawarij mendengar pernyataan Nabi bahwa Ali adalah pintunya segala ilmu. Kemudian yaitu Khawarij menguji seorang Sayyidina Ali, dan kemudian Ali berhasil menjawab satu pertanyaan dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, dari cerita Sayyidina Ali versus Khawarij ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa Sayyidina Ali dengan perantara ilmu, Sayyidina Ali berhasil mengajak Khawarij, mengajak manusia untuk masuk Islam. Artinya ilmu di sini berpotensi untuk mengislamkan orang-orang. Itu. Ada satu hadis sedikit tambahan dari saya tentang kespesialan ilmu. Ada 4 golongan yang disebut sebagai manusia. Manusia maksudnya apa? Manusia secara batiniah. Secara lahir kita sudah menjadi manusia. Namun secara batin apakah kita sudah menjadi manusia? Nah, ukur diri kita apakah termasuk ke dalam 4 golongan ini. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kun aliman, au mutahaliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Kun, jadilah kamu aliman, orang yang tahu. Para aliman, para orang-orang, para kiai itu sudah termasuk manusia secara batinnya. Muta'aliman, orang yang sedang belajar, para santri, para murid itu sudah termasuk manusia secara batinnya. Mustami'an, orang mustami, orang yang sering mendengarkan kajian-kajian para guru kita, walaupun hanya sebagai mustami, hanya sebagai pendengar, itu masih termasuk manusia secara batinnya. Muhibban, orang yang mencintai ilmu, walaupun dia memang belum bisa belajar ilmu, belum bisa mendengarkan ilmu, tapi kendati demikian dia masih menyempatkan untuk mencintai ilmu dengan membuktikan bahwa dia mencintai ilmu. Contoh misalkan orang-orang yang bisa disebut sebagai mencintai ilmu adalah dia mendukung adanya pengajian, dia mendukung adanya kehidupan para santri, dia mendukung sosialnya para kiai. Itu bukti cinta kepada ilmu. Wala takut khamisan, janganlah jadi orang kelima.
Orang kelima berarti tidak termasuk 4 dari salah satunya. Nah, maka dari itu, marilah kepada teman-teman, tuntutlah ilmu. Dengan ilmu kita bisa meraih derajat. Dengan derajat kita akan meraih kemuliaan. Dengan kemuliaan itu, hidup kita akan terarah sesuai dengan apa yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Khudh ma safa wa ni'mal qadar. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.